Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah isu kontemporer. Dosen pengampunya itu dosen Pak Tumirin. Saya sendiri Inga Angelina, NIM-nya 180302045. Di sini kita akan mereview 5 jurnal dari tugas isu kontemporer. Ini adalah judul jurnal. Yang pertama yaitu saya akan meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. Yang kedua, pengaruh independensi, pengalaman kerja, dual professional care, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Yang ketiga yaitu pengaruh sikap skeptis, independensi, penerapan kode etik, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Yang keempat yaitu pengaruh independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Yang kelima yaitu pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. Langsung saja kita yang ke judul pertama, yaitu pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit. Di sini motivasi penelitian tersebut yaitu mengatakan bahwa audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi independensi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Maka dari itu, audit internal sendiri diperlukan sebagai kompetensi integritas dari tata kelola perusahaan berkelanjutan dan sebagai penyediaan jaminan dan juga layanan dalam risiko manajemen. Memberikan opini yang sesuai dengan pedoman yang harus didasarkan pada sikap, kompetensi, profesionalisme, tidak memihak ataupun independensi, dan juga objektif. Hal ini berarti dalam melaksanakan audit, para auditor harus memiliki kompetensi, independensi, dan juga profesionalisme yang akan menentukan hasil ataupun kualitas audit. Jadi motivasi tersebut adalah mengambil dari pengertian audit internal itu sendiri, bahwa audit itu harus memerlukan profesionalisme, kompetensi, independensi, dan juga supaya bisa menentukan hasil ataupun kualitas audit tersebut. Yang kedua yaitu pertanyaan penelitiannya. Hipotesis 1 mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Teori dari penelitian ini yaitu menggunakan teori keagenan atau teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Lanjut ke judul yang kedua yaitu pengaruh independensi, pengalaman kerja, dual professional care, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini yaitu motivasinya kan akuntan publik itu diberi kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen terbatas dari salah satu material. Kepercayaan ini harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang profesional. Profesi akuntan publik itu kan profesi yang sangat penting. Namun saat ini integritas dan objektivitas para akuntan publik itu sudah mulai diragukan oleh yang berkepentingan atas laporan akuntan publik akibat dari maraknya skandal keuangan yang terjadi akhir-akhir ini. Makin banyak skandal keuangan yang terjadi di luar maupun di dalam negeri sangat mempengaruhi kepercayaan penggunaan laporan keuangan audit pada profesional akuntan publik. Berdasarkan kasus yang terjadi, akuntan publik ini menyebabkan integritas, objektivitas, dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Yang kedua yaitu ada 3 hipotesis. Yang pertama, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, dual professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. Teori dari penelitian ini yaitu menggunakan teori keagenan, sama seperti penelitian pertama, yaitu teori keagenan suatu kontrak di mana salah satu lebih orang prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atau nama prinsipal saat memberikan wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal tersebut. Langsung ke judul ketiga yaitu ada pengaruh sikap skeptis, independensi, penerapan kode etik, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Di sini penelitiannya, motivasi penelitian tersebut yaitu dengan berkembangnya profesi akuntan publik sejalan dengan berkembangnya kantor akuntan publik yang terbesar. Namun hal tersebut tidak langsung mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat akan laporan audit yang dihasilkan. Sejumlah kasus kegagalan keuangan lainnya membuat auditor harus memperhatikan kualitas audit yang ISSN. Rendahnya sikap skeptis
skeptisme profesional yang dimiliki akan mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga auditor tidak mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Sikap skeptis yang harus dimiliki auditor tidak hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, namun dalam melakukan pekerjaan lapangan serta untuk mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup. Maka seorang auditor pun wajib untuk menjunjung skeptisme guna meningkatkan kualitas dari laporan yang dihasilkan. Pertanyaan yang kedua, di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama, sikap skeptis berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, penerapan kode etik akuntansi yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Teori ini menggunakan teori AGN sama dengan penelitian yang pertama sama kedua, yaitu ini dikembangkan oleh James dan Markling pada tahun 1976, menjelaskan perbedaan berkepentingan antara manajer dan pemilik. Urgensi teori itu membahas mengenai perbedaan kepentingan yang dapat muncul antara prinsipal dan agen. Manajemen dapat dikatakan sebagai agen, sedangkan pemegang saham bertindak sebagai prinsipal. Judul yang keempat yaitu pengaruh independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Motivasi dari penelitian itu banyak sekali kasus yang telah terjadi menyangkut profesional seorang akuntan, baik itu di dalam maupun di luar negeri, seperti pada akuntan publik Justin Aditya Siddhartha yang dia indikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan. Kasus tersebut muncul ketika terdapat temuan auditor investigasi dari Bapepam. Kasus pada tahun 2003 yang tidak diakuinya KAP, yang waktu itu selaku badan independensi dari pemerintah Amerika yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dibandingkan perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan bursa efek, sehingga mereka mempunyai alasan khusus mengapa tidak mengakui keberadaan KAP, yaitu independensi yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ada 3 hipotesis. Yang pertama, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Teori ini menggunakan teori keagenan juga, sama seperti jurnal pertama, kedua, dan ketiga, menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku fisikal. Fisikal ini mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen, tetapi yang terjadi adalah manajemen melakukan tindakan dengan membuat laporan keuangan terlihat baik sehingga kinerjanya dianggap baik oleh pemilik atau fisikal. Yang terakhir yaitu pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. Motivasi dari penelitian ini yaitu di mana kasus-kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para auditor, maka dari itu audit internal sendiri diperlukan sebagai kompetensi integral dari tata kelola perusahaan berkelanjutan dan sebagai penyediaan jaminan dan juga layanan dari resiko manajemen. Memberikan opini yang sesuai dengan pedoman yaitu harus didasarkan pada sikap kompetensi, profesionalisme, tidak memihak atau independensi, dan juga objektivitas. Hal ini berarti dalam melaksanakan audit, para auditor harus memiliki kompetensi, independensi, dan juga profesionalisme yang akan menentukan hasil ataupun kualitas audit. Di sini ada 5 hipotesis. Yang pertama yaitu audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, independensi auditor dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang ketiga, kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor, dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang keempat, kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor, dan profesional auditor terhadap kualitas audit. Yang kelima, audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Di sini menggunakan teori pengharapan, beda dari jurnal 1 sampai ke 4 tadi, yaitu kali ini dikembangkan oleh Fromm pada tahun 1964. Dalam teori ini Fromm lebih menekankan pada faktor hasil ketimbang kebutuhan. Dari teori pengharapan tersebut, motivasi auditor adalah untuk menyelesaikan tugas audit tepat waktu
dan sesuai tujuan untuk memenuhi harapan dari pihak penggunaan. Sekian presentasi dari saya, bila ada banyak salah kata bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.